Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu Triambodo. Saya mengajar matematika wajib kelas 10 IPS. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi nilai mutlak, dan untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, pada bab pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana yang akan saya jelaskan adalah definisi nilai mutlak. Nanti contoh-contohnya seperti apa? Kita lihat definisi nilai mutlak. Di sini yang namanya mutlak itu simbolnya adalah garis lurus, ya. Ada dua garis lurusnya, kemudian bacanya adalah mutlak X. Mutlak X akan bernilai, jadi nilai dari mutlak X itu sendiri didefinisikan menjadi dua, yaitu akan bernilai tetap menjadi X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya langsung saya berikan contoh di di bilangan saja. Contoh misalkan mutlak 5. Nah, mutlak 5 ini akan bernilai tetap 5 atau min 5, itu tergantung di sininya. Jadi 5-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Karena 5 itu lebih dari sama dengan 0, maka 5-nya adalah nilainya tetap, yaitu nilainya tetap 5. Kemudian contoh yang kedua misalkan mutlak min 3. Mutlak min 3. Nah, sekarang kita perhatikan. Mutlak min 3 itu sendiri X-nya ini lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Karena min 3 itu adalah kurang dari sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah min X. Min dari X-nya sendiri karena min 3, maka nilai mutlaknya adalah min dari min 3 atau sama dengan, karena min ketemu min sama menjadi plus, sehingga mutlak min 3 adalah 3. Secara sederhana, kalau ada mutlak di situ, di sini dalam mutlak itu hanya bilangan, maka semua nilai mutlaknya itu adalah positif. Secara sederhananya seperti itu. Jadi semua nilai di dalam mutlak ini adalah positif. Jadi misalkan mutlak 10, berarti ya tetap 10 karena 10 itu positif. Mutlak min 30, karena min 30, karena min berarti mutlaknya menjadi positif, sehingga menjadi mutlak min 30 adalah 30. Nah, itu terjadi juga apabila dalam mutlak itu nanti ada misalkan operasi. Contoh misalkan mutlak 5 ditambah 6. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu, sehingga mutlak 5 tambah 6 itu adalah 11, sehingga mutlak 11 itu sama dengan tetap karena positif, sama-sama 11. Kemudian contoh misalkan lagi mutlak min 5 ditambah 2. Mutlak min 5 tambah 2 operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam mutlak. Min 5 ditambah 2 itu adalah min 3, sehingga mutlak dari min 3 hasilnya adalah 3. Ini contoh sederhananya, misalkan kita maju ke depan 2 langkah, itu berapa langkah yang dihasilkan seseorang tersebut ketika dia maju ke depan 2 langkah, yaitu 2. Contoh misalkan lagi ada seorang yaitu mundur 1 langkah, bukan maju 1 langkah. Nah, apakah nanti menjadi langkahnya itu negatif 1 karena dia mundur? Bukan, ya. Tetap saja langkahnya berapa? Langkahnya tetap 1 langkah, tetapi 1 langkah ke belakang. 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, ya. Seperti itu. Jadi sama-sama hasilnya nanti adalah positif. Itu contoh sederhana dari mutlak. Nah, kemudian untuk contoh yang lain silakan simak video berikut ini. Nah, saya berikan contoh. Yang pertama adalah tentukan nilai dari A, B, C. Nah, ini saya jawab satu-satu. Yang pertama langsung saja yang A, misalkan mutlak min 21 dikurangi mutlak 10. Nah, ini adalah operasi bilangan mutlak. Nah, karena di sini perhatikan di dalam mutlak gak ada operasinya, maka kita selesaikan dulu yang di mutlak.
nanti baru dikurangkan. Mutlak min 21 berarti mutlak min 21 itu adalah 21 ya, jadi positif. Kemudian dikurangi mutlak 10. Mutlak 10 karena positif maka tetap nilainya yaitu 10. Sehingga 21 kurangi 10 adalah 11. Kemudian yang B. Nah, ini agak panjang. Mutlak 5 kurangi 7 ditambah 2 kali mutlak min 3 min 2 ditambah 4 kali mutlak min 5 kali 2. Nah, di sini cara penyelesaiannya ini saya lanjutkan di sebelah kanan. Kita selesaikan dulu operasi yang ada di dalam mutlak. 5 kurangi 7 adalah min 2 sehingga mutlak min 2 kemudian ditambah 2 kali mutlak min 3 min 2 itu adalah min 5 kemudian ditambah 4 kali mutlak min 5 kali 2 adalah min 10. Kemudian kita selesaikan mutlaknya. Nah, mutlak min 2 itu adalah 2 ditambah 2 kali mutlak min 5 itu adalah 5 ya, ditambah 4 kali mutlak 10 mutlak min 10 itu adalah 10 sehingga hasilnya 2 ditambah ini kita kalikan ya, berarti 10 ditambah 40 sehingga hasilnya adalah 52. Nah, kemudian yang C yang ketiga, mutlak 3 kurangi akar 10 ditambah mutlak 7 min akar 10. Nah, ini pada dasarnya sebenarnya ingat definisi, intinya kalau di dalam mutlak itu nilainya adalah positif maka nilainya tetap ya, sehingga mutlak definisi mutlak X itu akan bernilai tetap X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian akan bernilai min X apabila X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang perhatikan 3 kurangi akar 10. Kita kira-kira saja akar 10 itu adalah, kalau akar 9 kan 3, berarti nah akar 10 kan lebih dari 3. Nah, akar 10 itu adalah 3, sekian. Sehingga kalau 3 dikurangi 3, sekian itu kan hasilnya negatif. Berarti di sini nilainya negatif. Maka nilainya tidak mungkin tetap, tetapi dinegatifkan, yaitu definisi yang kedua, yaitu definisi mutlak X sama dengan min X. Sehingga di sini mutlak 3 dikurangi akar 10 itu bernilai min ya, 3 min akar 10. Kenapa saya berikan min? Karena apa? Karena ini nilainya negatif. 3 dikurangi akar 10. Akar 10 tadi 3, sekian atau lebih dari 3. Kemudian ditambah 7 kurangi akar 10. 7 kurangi akar 10, akar 10 itu sekitar 3, sekian. Kalau dikurangkan dengan 7 hasilnya tetap positif. Maka nilai mutlaknya juga tetap, sehingga 7 min akar 10. Di sini nilainya tetap, yang ini dinegatifkan. Kenapa? Karena ini nilainya adalah negatif. Kalau nggak percaya bisa dihitung dengan kalkulator. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan saja. Berarti kita kalikan dengan min, berarti min 3 plus akar 10 plus 7 min akar 10. Akar 10 kurangi akar 10 habis ya. Kemudian min 3 ditambah 7 adalah 4. Ya, sehingga hasilnya yang C adalah 4. Kemudian contoh yang kedua adalah tulislah dalam bentuk definisi dari fx sama dengan mutlak x plus 2 dan fx sama dengan 3x min 1. Saya jawab satu-satu. Yang pertama adalah x plus 2. X plus 2, mutlak x plus 2. Ingat, mutlak itu secara definisi nilainya adalah pertama sama, yaitu x plus 2, di mana syaratnya adalah jika X plus 2 ini di dalam mutlaknya, kalau X sendiri ya berarti X, nah X plus 2 ya berarti X plus 2. Yang pertama jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan saja, berarti pindah ruas sehingga menjadi X lebih dari sama dengan min 2. Nah, kemudian akan bernilai negatif dari X plus 2, yaitu negatif X plus 2 jika X plus 2 nya kurang dari 0, atau ini sama tinggal ganti pertidaksamaannya sehingga X kurang dari atau pindah ruas menjadi min 2 ya. Sehingga secara definisi bahwa X plus 2 yang pertama akan bernilai tetap apabila X nya lebih besar sama dengan min 2. Kemudian akan bernilai min dari X plus 2. Nah, ini kalau diselesaikan berarti kita kalikan negatif semua, berarti min X min 2
ya. Jadi akan bernilai dari min X min 2 jika syaratnya adalah X kurang dari min 2. Kemudian yang B dengan cara yang sama, sehingga mutlak 3X min 1 akan bernilai tetap 3X min 1 jikanya yaitu yang pertama tinggal 3X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan, berarti 3X lebih besar sama dengan 1, pindah ruas, maka X lebih besar sama dengan 1/3. Nah, akan bernilai negatif dari 3X min 1 jika apa? Ini tinggal ganti saja kalau pengen cepat. Jikanya adalah X kurang dari 1/3 karena langkahnya sama, ya. Jadi mutlak 3X min 1 akan bernilai tetap apabila atau jika X lebih besar sama dengan 1/3 dan bernilai negatif dari 3X min 1 jika X nya adalah kurang dari 1/3. Contoh yang ketiga, ini contoh yang terakhir dari video kali ini, yaitu jika X kurang dari 2, sederhanakanlah bentuk dari mutlak 3X min 6 ditambah mutlak 5 min X ditambah mutlak X min 3. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita definisikan terlebih dahulu dari masing-masing mutlaknya, ya. Jadi pertama mutlak 3X min 6 akan bernilai tetap yaitu 3X min 6 jika berarti 3X min 6 lebih besar sama dengan 0 atau 3X lebih besar sama dengan 6, maka X nya adalah lebih besar sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian akan bernilai negatif dari 3X min 6 jika berarti ini tinggal ganti saja X kurang dari 2. Kemudian yang kedua, kita definisikan mutlak 5 min X akan bernilai tetap 5 min X, ya, jika ini berarti lebih besar sama dengan 0, maka 5 min X lebih besar sama dengan 0, atau berarti ini min X lebih besar sama dengan pindah ruas berarti min 5. Ingat di sini X nya berarti dibagi dengan min 1, min 5 dibagi min 1, tetapi pertidaksamaannya menjadi berkebalikan, ya, karena dibagi min 1. Min 5 dibagi min 1 adalah 5, ya. Kemudian akan bernilai min dari 5 min X jika ini tinggal ganti saja, berarti X lebih besar 5, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mutlak X min 3 akan bernilai tetap 3 min X jika yaitu X min 3 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah bernilai negatif X min 3 jika kebalikannya berarti X kurang dari 3. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Mutlak 3X min 6 ditambah mutlak 5 min X ditambah mutlak X min 3 ini akan menjadi apa? Kita lihat. Karena yang diminta X kurang dari 2, 3X min 6 untuk X kurang dari 2 itu nilainya ini, ya. Berarti bentuk dari mutlak 3X min 6 bernilai min dari 3X min 6 kemudian ditambah 5 min X. Kita lihat X kurang dari 2 itu termasuk yang mana? X kurang dari 2 berarti kan X kurang dari sama dengan 5, ya. Berarti nilainya ini, karena lebih dari 5 enggak ada yang 2, ya. Ya, seperti itu, berarti nilainya 5 min X kemudian ditambah mutlak X min 3 yang kurang dari 2 itu yang mana? Berarti kan yang ini, X kurang dari 3 yang termasuk X kurang dari 2, yaitu nilainya adalah min dari X min 3, ya. Nah, kemudian kita selesaikan, kita kalikan, berarti min 3X plus 6 ditambah 5 min X. Kemudian ini kita kalikan juga dengan negatif, berarti min X plus 3, ya. Min 3X, min X berarti min 5X. Kemudian 6 ditambah 5 11 ditambah 3 adalah 14, sehingga hasilnya adalah min 5X plus 14. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.